Kemarin, sehabis Yeu menjadi tukang pompa, kemudian dirinya dipertemukan oleh Pak Wali Kota untuk mencari informasi yang terkait dengan Broken Down. Tak perlu ditanyakan lagi tentang seberapa akuratkah informasi yang akan ia berikan, sebab dirinya juga merupakan anggota Broken Down. Tapi itu sudah lama sekali. Yeu langsung berapi-api saking semangatnya untuk mendengar informasi tentang Broken Down. Apalagi ia juga tidak memiliki banyak waktu lagi untuk tetap berada di tempat tersebut. Sedangkan Pak Wali Kota yang merasakan aura yang dipancarkan oleh Yeu menyadari jika bocah yang berada di hadapannya ini setidaknya berlevel 150. Dan kemudian dikatakan olehnya sekitar 20-30 tahun yang lalu, Broken Down pada awalnya adalah 5 kekuatan teratas di hutan belantara. Mereka juga telah melakukan banyak kejahatan dan mereka bahkan pernah mencoba menyerang zona aman pas Broken Down sedang liar-liarnya. Tetapi mereka gagal, sampai suatu ketika muncul seorang pria bernama Mue. Dan dia seorang diri memasuki markas Broken Down dan menghancurkan organisasi tersebut seorang diri. Dan setelah markas mereka diobrak-abrik, banyak anggota Broken Down yang memilih untuk keluar dari organisasi tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa orang di bawah naungan Broken Down, namun ini bukan lagi era mereka. Dan Broken Down saat ini hanya dianggap sebagai sisa-sisa fosil dari hutan belantara. Senior Mue, kau lagi. Benar-benar pahlawan misterius, pikir Yeu. Yang lanjut menanyakan markas Broken Down yang sekarang. Tapi sayangnya Pak Wali Kota tidak tahu, sebab mereka tidak mempunyai markas tetap di hutan belantara. Mereka terus berpindah-pindah dan seperti bayangan yang sulit untuk bisa ditemukan. Menurut deteksi Waze, ucapan Pak Wali Kota benar adanya. Ia berkata jujur. Itu membuat Yeu semakin heran. Mengapa Broken Down menyerang tim Horizon? Apakah karena uang ataukah atas permintaan orang lain? Selain itu, setelah diberitahu Yeu, Pak Wali Kota juga baru tahu apabila mereka melakukan transformasi ke bentuk monster, merelakan segala keprimanusiaan mereka hanya untuk mendapatkan kekuatan. Yang dimana untuk mendapatkan kekuatan semacam ini, mereka mesti meminum potion khusus. Dan menurut Pak Wali Kota, jika Yeu menemukan sumber dari mana potion tersebut berasal, mungkin dia bisa menemukan informasi yang besar pula. Dan juga sepertinya Molisa, si wanita bertelinga kucing, tahu sebagian informasi yang terkait akan hal ini. Namun sayangnya, karena ada seorang alkemis tingkat tinggi di kota tersebut yang jatuh sakit dan harus meminum potion khusus untuk menghilangkan penyakitnya, Pak Wali Kota ini menyuruh wanita tersebut untuk mencari bahan-bahan untuk membuat potion yang dibutuhkan. Apalagi alkemis tingkat tinggi ini adalah sesepuh yang juga sudah membangun kota di dalam hutan belantara ini. Jadi beliau harus diselamatkan. Sedangkan Molisa sendiri dikenal sebagai orang baik karena sudah memberikan penduduk kota banyak potion untuk mengobati luka dan penyakit secara gratis. Selain itu, setelah bapak ini mengetahui bila keluarga Yeu diculik, ia mengatakan pasti saat ini keluarga Yeu masih aman. Sebab dalam kasus ini mereka berperan sebagai tentara bayaran demi uang. Jadi mereka takkan mudah menghabisi para sandera. Itu membuat Yeu merasa sedikit lega mendengarnya dan membuatnya menjadi tenang dan tidak terlalu terburu-buru seperti sebelumnya. Dan karena sudah larut, obrolan mereka pun harus ditutup. Dan kemudian Yeu diantarkan oleh Sasha ke tempat istirahatnya karena Yeu akan membantu merenovasi tembok kota sesuai janji dari kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pak Wali Kota yang menyadari jika Yeu adalah pria berkualitas tinggi memberikan isyarat kepada anaknya untuk tidak ragu mengselebeu Yeu. Sial, apa yang dikatakan oleh dua bangka ini? Aku kan baru mengenalnya kurang dari 2 jam, pikir Sasha dengan wajah memerah. Sementara itu masih tersisa waktu 2 hari sebelum Yeu ditarik paksa ke dalam dunia Shadow King. Keesokan harinya, Yeu, Sasha, dan Pak Wali Kota kini sudah berada di lokasi tembok yang akan segera direparasi. Di belakang mereka juga nampak terlihat para penduduk yang akan menyaksikan prosesi tersebut. Namun mereka sempat ragu dengan kemampuan Yeu, karena bagaimanapun juga jika dilihat dari luarnya, Yeu cuma seorang anak yang bahkan baru mencapai level 18 saja. Pak Wali Kota di sini mengatakan bahwa tembok tersebut bisa menahan serangan para monster setidaknya jika itu ditingkatkan ke level 60. Karena kota mereka juga relatif aman dalam jangkauan para monster tingkat tinggi. Tembok ini juga terlihat sudah menua dan hampir mencapai batasnya karena dimakan usia. Setelah Yeu menganalisa tembok tersebut, ia benar-benar bisa merasakan bagian dalam tembok ini sangat rapuh. Untung saja ia datang. Kalau tidak, pertahanan utama di kota ini mungkin takkan bertahan dari serangan di hari-hari yang akan datang. Selesai menganalisa material yang dibutuhkan untuk memperkuat selesai, proses reparasi pun akhirnya dimulai. Sama seperti sebelumnya. Demi meningkatkan kecepatan kerja, Yeu mengandalkan para drone-drone Kuproy sebagai pekerjanya.
Tembok pertahanan pun terlihat silau di tengah-tengah proses yang dilakukan oleh para drone. Proses tersebut juga tidak menelan terlalu banyak energi, hingga akhirnya jadilah tembok pertahanan level 100 diikuti dengan sorak-sorai para penduduk yang menyaksikan betapa amazingnya kemampuan Yeu. Pak Wali Kota pun sangat terkejut, bahkan seorang engineer tingkat tinggi sekalipun tidak dapat membangun tembok pertahanan level 100 hanya dalam waktu sesingkat ini. Apakah mungkin dia seorang master? Ungkapnya. Karena perbuatan itu jugalah Yeu kini akan dianggap sebagai bagian dari kota ini dan akan selalu diterima kapanpun ia mau. Dia sudah menjadi sosok pahlawan yang sudah mengatasi problema di kota tersebut. Tak lama berselang tibalah sebuah mobil yang berisikan orang-orang yang nampak terluka serta seorang wanita yang dicari-cari oleh Yeu, yakni Molisha. Namun wanita ini datang dengan wajah yang terlihat muram. Shasha yang datang menyambutnya pun nampak diabaikan. Dia juga mengeluarkan air mata karena Lisa merasa tidak berguna karena sudah gagal dalam misinya dan pulang tanpa membawa apa-apa. Dan kita akan dibawa ke sebuah tempat tinggal dengan terlihatnya seorang nenek tua yang terbaring di kasur serta Lisa yang meminta maaf kepadanya atas kegagalan dalam mencari bahan obat yang diperlukan untuk prosesi pemulihan si nenek. Dan si nenek ini jugalah yang dikatakan sebagai alkemi tertinggi di kota ini. Dan dia sudah berumur 108 tahun. Itu sungguh menakjubkan, bisa bertahan hidup di hutan belantara dalam waktu yang panjang. Si nenek tua ini juga sudah pasrah dengan ajal yang akan segera menjemputnya. Apalagi dia sudah mewarisi kemampuannya kepada Lisa dalam hal alkimia. Dan itu cukup membuatnya merasa jika tugasnya sudah terselesaikan. Dan di dalam momen-momen haru tersebut, maaf mengganggu kalian. Aku hanya ingin bertanya sebenarnya bahan apa yang kalian cari. Sepertinya aku memilikinya, ungkap Yeu yang tiba-tiba muncul. Di sini Lisa masih belum mengenali Yeu karena di ruang virtual Huangzheng sebelumnya Yeu menggunakan ID Mutu yang notabene seorang tentara bayaran. Itulah mengapa Lisa menyuruhnya untuk segera keluar karena dia tidak mengenal Yeu sama sekali. Tapi itu tidak penting, kata Yeu. Yang lebih penting adalah kondisi si nenek yang hampir mencapai batasnya, yang jika tidak segera dirawat bisa Yeu pastikan besok nenek tua akan segera wafat. Karena dirasa ucapan Yeu benar adanya, Lisa lantas memberikan beberapa list dari material yang ia butuhkan, yang diantaranya adalah obat langka bunga tebing yang hanya tumbuh di puncak gunung tebing tinggi nan curam. Itulah yang tidak bisa ia dapatkan dan tidak akan bisa ditemukan dimanapun selain di tempat tersebut. Jadi mana mungkin bisa Yeu yang orang asing mendapatkannya secara kebetulan. Wais, apakah ada barang itu di dalam penyimpanan kita? Ada sih, tapi itu salah satu barang berharga yang Master punya sekarang. Apakah Anda yakin akan memberikannya kepada orang ini? Yeu tidak ragu sedikit pun untuk memberikannya. Selain untuk mendapatkan informasi, dengan melakukan ini dia juga bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan kemudian ia pun langsung menunjukkan setangkai bunga yang memancarkan energi-energi positif yang bisa dipastikan oleh Lisa bahwa itu adalah bunga tebing yang selama ini ia cari-cari. Lisa juga sudi untuk membayar berapapun harga asalkan dirinya bisa mendapatkan bunga tersebut dari Yeu. Tapi Yeu tidak membutuhkan uang, dia cuma butuh beberapa informasi lain. Namun untuk sekarang yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawa si nenek terlebih dahulu, dan barulah membicarakan urusan mereka setelahnya. Lisa yang merasa sangat bahagia membungkukkan badan dengan sangat rendah sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Yeu. Dan kemudian wanita ini langsung bergegas pergi untuk membuat potion yang dibutuhkan si nenek. Tapi Yeu merasa khawatir, mengingat bunga tebing merupakan bahan obat tingkat tinggi yang hanya bisa dibuat secara sempurna oleh seorang alkemis tingkat tinggi. Dan untuk memastikannya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Yeu akan menyaksikan proses pembuatannya. Kamu sepertinya mempunyai bau yang tidak berasal dari dunia ini, ucap si nenek yang lantas menghentikan langkah kaki Yeu yang merasa kaget. Dan di saat ia menoleh ke belakang, ternyata si nenek cuma ngigo dalam keadaan koma yang parah. Sementara itu di dalam ruangannya, Lisa masih belum juga menyelesaikan proses pembuatan potionnya. Ia sedang menemui jalan buntu. Dan di saat itulah Yeu muncul, dan benar saja perkiraannya apabila wanita ini takkan mampu membuat potion yang dibutuhkan oleh si nenek. Sedangkan Lisa hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya membuat potion dengan levelnya saat ini. Tapi dia harus melakukannya karena di kota ini cuma dialah seorang yang memiliki job alkemis selain si nenek. Namun dalam kondisi ini dia masih ragu untuk membuatnya, apalagi bahan obat tersebut cuma ada satu. Dan jika gagal maka tak ada lagi kesempatan kedua untuk membuatnya. Namun dirinya yang menyadari apabila Yeu bisa mengetahui situasi tersebut dalam sekilas bertanya, apakah Yeu juga seorang alkemis? Tidak mungkin. Yeu itu seorang engineer yang sudah memperbaiki pompa air dan tembok kota baru-baru ini. Jadi tidak mungkin dia bisa membuat potion tersebut, ucap Shasha. Ya,
Kau benar, aku memang seorang alkemis dan tingkat levelku juga tidak rendah, ungkap Yeu yang membuat Sasha kaget parah. Untuk memastikannya, Lisa langsung menghampiri Yeu dan mencium bau tubuhnya, dan dia pun mendapati jika ucapan Yeu itu benar, tidak ada kebohongan yang tercium dari tubuhnya. Di sini Sasha masih bersikeras dengan pendiriannya untuk tidak membiarkan Yeu membuat potion tersebut, karena tidak mungkin seseorang mempunyai 2 job, apalagi berlevel tinggi dalam waktu bersamaan. Tapi Lisa tetap yakin dengan indera penciumannya yang bahkan lebih tinggi dari level jobnya sendiri. Dan di saat mereka berdua saling adu argumen, Tara, Yeu nyatanya sudah selesai membuat potion tingkat tinggi, dan itu sontak membuat kedua wanita ini terkejut-kejut. Tanpa basa-basi, Lisa langsung memberikan potion tersebut kepada si nenek. Dan sesaat setelah meminumnya, potion tersebut langsung bereaksi dan si nenek mulai sadarkan diri. Melihat si nenek yang mulai membuka matanya membuat Lisa sangat bahagia dan langsung memeluknya. Itu terlihat tidak seperti hubungan antar guru dan murid pada umumnya, di mana keduanya lebih mirip seperti keluarga. Sementara itu si nenek menyadari jika potion yang baru saja diminumnya adalah potion tingkat master. Tapi kan formulanya cuma tingkat tinggi. Lisa pun heran. Ya, itu benar. Formula yang kau berikan memang cuma tingkat tinggi, tapi itu sedikit kurang. Jadi aku sedikit mengubah komposisi dan perbandingan rasio dari potion tersebut. Formula yang kau berikan itu hanya bisa membuat si nenek sehat selama 1 tahun, sedangkan yang kubuat sudah ditingkatkan dan bisa memperpanjang waktu setidaknya selama 5 tahun. Apa? Untuk kesekian kalinya, kedua wanita ini kembali dibuat terkejut oleh Yeu yang nyatanya seorang master alkemi. Dia juga membenarkan bahwa dirinya juga master engineer. Si nenek yang merasa jika pertemuan mereka merupakan sebuah takdir langsung menyuruh Lisa dan Sasha untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sebab si nenek ingin berbicara 4 mata dengan Yeu, dan apa yang ingin dia bicarakan adalah hal yang sangat penting. Keduanya pun mau tidak mau langsung meninggalkan ruangan tersebut. Di sini Sasha yang melihat betapa luar biasanya Yeu sempat berpikir apakah ia masih pantas untuk mendapatkannya. Ya apa? Di dalam ruangan kini hanya tinggal Yeu dan si nenek. Sebelum menyampaikan keinginannya, dia berterima kasih terlebih dahulu kepada Yeu yang sudah membuatnya kembali hidup. Selain itu, ia juga merasa takjub dengan Yeu. Di usia mudanya sudah menjadi master, sedangkan dirinya saja bisa mencapai master setelah menginjak usia 50 tahun. Alasan mengapa wanita ini bisa hidup 100 tahun di hutan belantara juga dikarenakan dirinya memanfaatkan kekuatan master alkemisnya. Dan sekarang si nenek merasa tertarik dengan Yeu. Selama hidupnya dia hanya pernah bertemu 2 orang anak muda yang menarik, termasuk Yeu. Oh, terus siapa lagi yang satunya, Nek? Yeu pun penasaran. Dan sama sepertinya, anak muda tersebut juga berasal dari zona aman dan dia bernama Muwei. Ya, dia lagi. Bener-bener dah orang ini, pikir Yeu. Yeu pun mengakui bahwasannya Muwei merupakan alumni yang sudah melegenda dari sekolahnya. Jadi, ia kembali bertanya kepada si nenek tentang Muwei. Dikatakan oleh si nenek apabila Muwei masih seumuran dengan Yeu pada saat ia bertemu dengannya pertama kali. Tapi sifat Muwei jauh lebih agresif dari Yeu. Dia meratakan broken down seorang diri. Namun Muwei juga mengalami luka berat yang kemudian itu disembuhkan oleh si nenek. Tetapi setelah disembuhkan, Muwei malah kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di dalam obrolan ini di mana si nenek percaya jika pertemuan dengan Yeu menjadi sebuah takdir, niat hati si nenek mau memberikannya hadiah kepada Yeu. Tentu, Yeu sangat antusias dengan kata-kata hadiah. Dia akan sangat senang asalkan itu bukan uang. Karena Yeu yang sudah menjadi seorang sultan tidak terlalu membutuhkan uang sekarang. Dan kemudian si nenek mengeluarkan sebuah gulungan formula yang berisikan tentang formula untuk membuat potion tingkat dewa revival. Itu membuat Yeu kaget. Ini adalah benda yang sangat berharga dan itu juga membuat Yeu bertanya-tanya dari manakah si nenek mendapatkan formula tersebut. Tapi si nenek yang sudah agak pikun ini lupa tentang bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya. Yang bisa dia ingat, dirinya mendapatkan barang tersebut dengan melakukan hal yang tidak bisa difahami oleh akal sehat manusia. Selain itu si nenek juga masih belum paham mengenai cara untuk membuat potion tersebut meski ia sudah pelajari bertahun-tahun. Material-material yang dibutuhkan untuk membuatnya pun sama sekali belum pernah ia dengar semasa hidupnya. Seperti namanya potion tingkat dewa. Selain kesulitan yang sangat tinggi untuk dapat membuatnya, bahan-bahan yang langka juga menjadi masalah utamanya. Sedangkan Yeu sendiri sudah mendapatkan satu bahan, yakni Life of Fruit yang ia dapatkan di dungeon hutan kehidupan sebelumnya. Sedangkan 3 bahan dewa lagi masih menjadi misteri dan mungkin tingkat keberhasilan untuk mendapatkannya akan sangat rendah. Dan setelahnya Yeu pun pergi karena si nenek harus istirahat yang banyak supaya dirinya kembali pulih. Sebenarnya masih banyak lagi rahasia-rahasia dunia yang mungkin diketahui oleh si nenek, tapi itu dirasa bukan waktu yang tepat, jadi dia akan berkunjung kembali nanti.
Lisa yang masih merasa khawatir dengan nenek berniat untuk masuk, tapi Yeo mengatakan kalau si nenek aman dan sudah tidur, jadi tidak perlu mengganggunya. Selain itu, Yeo juga mempunyai sesuatu yang ingin ia bicarakan kepada Lisa. Karena sudah menyelamatkan nenek, dengan senang hati si telinga kucing ini akan bersedia memberitahu Yeo segala hal yang ia mau. Jadi, di sini Yeo bertanya apakah wanita ini adalah orang yang sudah membuat potion untuk Broken Down, tapi ternyata bukan. Dia tidak berani melakukan perbuatan seperti itu. Tapi Lisa tahu siapakah orang yang mungkin menyuplai Broken Down dengan potion. Dan selama bertemu dengan orang ini, ia yakin Yeo akan mendapatkan info terkait dengan Broken Down. Dan dia merupakan penyakit di dalam hutan belantara ini, tergabung dalam sebuah organisasi yang dikenal dengan sebutan The Deadly Potion Society. Supaya lebih enak ngobrolnya, Lisa langsung membawa Yeo ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lisa mengatakan jika Deadly Poison Society ini merupakan sebuah organisasi yang anggotanya terkenal akan kegilaannya. Mereka juga mempunyai syarat, di mana hanya para alkemis tingkat menengah ke atas sajalah yang diperbolehkan join ke dalam organisasi tersebut. Mereka juga menjalankan bisnis potion beracun untuk bisa menghasilkan uang, tapi itu bukanlah tujuan asli mereka. Dan tujuan asli mereka adalah mengubah semua makhluk di dunia menjadi apa yang mereka inginkan. Bukan hanya manusia, mereka juga melakukan eksperimen kepada para monster. Sedangkan pemimpin mereka merupakan alkemis tingkat master, serta banyak alkemis tingkat tinggi yang menjadi bawahannya. Mereka juga tidak terlalu membuka diri di hadapan publik, dan hanya segelintir orang saja yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah mengetahui apabila organisasi ini terdiri dari para alkemis, tentunya sudah pasti mereka memiliki banyak formula tingkat tinggi. Itu membuat Yeo merasa bersemangat untuk segera menculik formula yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sedangkan alasan mengapa Lisa mengetahui banyak informasi tentang Deadly Poison Society itu dikarenakan dia mempunyai kenalan yang merupakan pemasok tetap bahan obat yang disertifikasi oleh organisasi tersebut. Tanpa basa-basi, Yeo langsung ingin Lisa mempertemukan dirinya kepada kenalannya ini dan menggunakan pengaruhnya untuk membobol Potion Society dari dalam demi mendapatkan info terkait dengan Broken Down. Di sini Lisa agak ragu memperkenalkan Yeo kepada orang ini, tapi karena Yeo sudah membantunya, tidak ada alasan lagi untuk menolak. Jadi Lisa akan membuat janji terlebih dahulu dengan kenalannya ini dan kembali bertemu dengan Yeo di gerbang kota dalam 10 menit. Dan kemudian kita akan dibawa keluar gerbang kota. Sebelum keberangkatan Yeo dan Lisa, ada juga Pak Wali Kota dan Sasha yang membawakan sekantong besar makanan sebagai cemilan untuk perjalanan Yeo nantinya. Wow, sepertinya Sasha benar-benar menyukaimu ya. Padahal baru kenal, ucap Lisa sedikit menggoda. Hingga akhirnya keduanya pun berangkat. Ayah, apakah aku patah hati melihat mereka berdua? Dasar gadis bodoh, itu namanya semangat masa muda. Singkat ceritanya, keduanya pun telah tiba di lokasi yang mereka tuju. Tempat tersebut bernama Umbrella, tempat di mana terdapat banyak material yang diperlukan untuk membuat potion dalam hal alkimia. Kedatangan Lisa juga disambut dengan baik oleh para penjaga yang juga terasa begitu hormat kepadanya. Itu sempat membuat Yeo merasa penasaran, sebenarnya apa hubungan di antara wanita bertelinga kucing ini dengan bos di tempat tersebut. Mereka pun masuk ke salah satu bangunan yang terlihat begitu nyentrik dari segi arsitekturnya. Diikuti dengan munculnya seorang pria pirang berambut jambul yang merasa bahagia dengan kehadiran Molisha. Oh, apakah kamu akhirnya setuju untuk menikah denganku? Ucap pria dagu belah pantat yang diketahui bernama May Duke ini. Tapi bukan untuk hal semacam itu alasan kedatangan Lisa menemuinya. May pun melakukan sedikit pergerakan fantastik yang sangat nyentrik untuk menghampiri Lisa yang diketahui sebagai gadis impiannya. Jangan bohongi hatimu, marilah datang ke pelukanku. Sambil menaboknya, Lisa mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan pria pirang ini. Tapi bukannya sadar diri, May malah menganggap tamparan Lisa sebagai sentuhan cinta. Karena tidak masalah Lisa menyukainya ataukah tidak, selama May menyukainya itu sudah cukup. Cintaku padamu bisa dilihat dari langit dan bumi. Kelakuan dari pria ini cukup membuat Lisa jengkel. Sampai akhirnya dirinya mengungkapkan alasan kedatangannya untuk bertanya tentang Broken Down dari The Deadly Poison Society. Dan pria tersebut pun mengakui bahwa dirinya tahu banyak informasi tentang mereka. Ia juga tahu berita terbaru mereka di mana Broken Down berhasil mengalahkan tim Horizon dan bahkan menculik banyak dari anggota tim tersebut, termasuk keluarga dari bos yang mendukung tim Horizon dari belakang. Dari deteksi Waze bisa dipastikan jika ucapan pria ini tidak berbohong. Ya, ternyata Yunfei dan yang lainnya sudah diculik oleh mereka. Broken Down,
Aku pasti akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri, kata Yeo di dalam hati. Yeo yang sudah tidak sabaran lantas bertanya kepada Mei mengenai lokasi di mana Broken Dawn tinggal. Dari tingkah laku Yeo, pria ini pun tahu jika Yeo adalah bos yang ada di balik tim Horizon. Ia juga tahu cara untuk bisa menemukan mereka, tapi tentu saja ada syaratnya. Dan persyaratannya adalah membiarkan Lisa untuk menikah dengannya. Maka Mei akan langsung memberikan info tentang Broken Dawn, karena setelah dilihat-lihat nampaknya Lisa sangat menuruti perkataan Yeo. Hal itu juga sedikit membuatnya cemburu. Jadi di sini Yeo harus membujuk Lisa supaya wanita tersebut mau menikah dengan si Jambul. Karena permintaan si Jambul ini terlalu nyeleneh dan Lisa tidak menginginkan pernikahan dengannya, jadi di sini Yeo takkan sudi melakukan syarat yang diberikan. Selain itu masih banyak cara untuk bisa mengorek informasi darinya, di mana Yeo akan menggunakan cara kasar sambil mengeluarkan tekanan sebagai pertanda pertarungan. Sedangkan Mei lantas memanggil para pasukan elitnya yang langsung muncul dan mengepung Yeo. Di dalam situasi tersebut, Lisa yang tidak mau sang pahlawan sampai kehilangan nyawanya akhirnya merelakan dirinya dan mau menikah dengan Mei. Itu membuat si Jambul bertanya-tanya mengapa pujaan hatinya ini mau berkorban demi pria asing seperti Yeo. Tapi Lisa takkan menceritakan alasan mengapa dirinya mau melakukan hal tersebut. Entah apa alasannya, itu tidak menjadi masalah bagi si Jambul. Yang penting ia bisa nikah dengan pujaan hatinya. Sedangkan dari arah lain, Yeo menentang pernikahan keduanya jika itu dilakukan secara paksa. Di mana kata-kata Yeo yang juga membatalkan niat pernikahan mereka membuat Mei kesal dan langsung memerintahkan para pasukannya untuk menghabisi sang MC. Tapi si pria berjambul ini berjanji tak akan membunuhnya dan dia akan memberitahunya semua informasi sesaat sebelum Yeo dibuat pingsan. Tapi tidak ada yang menyangka apabila Yeo dengan kekuatannya dapat menjatuhkan semua orang hanya dalam satu hentakan saja. Dan karena si Jambul sudah berjanji untuk memberikan informasi, maka Yeo juga tak akan membunuhnya di sini. Sedangkan Mei yang masih mencoba untuk melawan melemparkan beberapa botol racun yang ia buat sendiri sebagai alkemis tingkat tinggi. Tapi di hadapan api hitam Yeo itu sama sekali tidak berguna. Racun-racun tersebut langsung menguap sebelum itu menyentuh tubuh sang MC. Tak lama setelahnya rombongan pasukan si Jambul pun kembali berdatangan. Tembakan-tembakan pun langsung menghujam ke arah Yeo. Tapi hanya dengan peluru semacam ini tak akan membuat Yeo merasa ngeri dan bahkan ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya berpijak. Dan boom, Yeo langsung menghabisi para pasukan yang berada di dalam bangunan tersebut. Lisa yang menyaksikan jalannya pertarungan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak hanya seorang master dari job yang berbeda, nyatanya Yeo ini juga mempunyai kekuatan tempur yang luar biasa. Namun di dalam situasi tersebut, si Jambul malah melindungi Lisa dari ledakan serangan Yeo, padahal serangan tersebut takkan terarahkan kepada Lisa. Di hadapan kekuatannya, Yeo merasa terkejut melihat si Jambul yang melindungi Molisa. Sepertinya pria ini benar-benar tergila-gila kepadanya. Dan karena ia tidak mau menyerah, si Jambul langsung menenggak sebotol potion khusus yang seketika merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor singa untuk sementara waktu. Ini adalah bentuk dari hewan mistik yang sangat kuat. Hati-hati Yeo, ungkap Molisa. Dan pertarungan pun kembali dimulai. Sesi pertarungannya pun tidak diperlihatkan. Namun si Jambul yang kepalanya sudah dipenuhi dengan benjolan menandakan bahwa ia sudah dikalahkan. Dan kini dia meminta maaf kepada Yeo atas perbuatannya. Si Jambul juga mengakui alasan mengapa dirinya memilih bentuk monster berbulu seperti ini. Itu semua demi Molisa yang merupakan keberadaan unik yang pernah dilihatnya. Jadi Yeo sendiri baru tahu jika telinga Molisa itu bukan sebuah aksesoris dan sepertinya itu benar-benar asli. Dan dia nampaknya bukan seorang manusia. Hingga akhirnya si Jambul memberikan informasi tentang Broken Dawn kepada Yeo. Dikatakan bahwa Broken Dawn saat ini hanyalah seperti semacam alat di mana setiap pergerakan yang mereka perbuat diarahkan oleh orang lain. Jadi untuk mencari posisi dari Broken Dawn akan sangat sulit. Sedangkan orang yang sudah memberikan arahan kepadanya bernama Wuji. Dikatakan pula Wuji adalah kekuatan jahat terbesar dan paling menakutkan di area C100 di hutan belantara. Dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Dan alasan mengapa Wuji mengincar tim Horizon kemungkinan terbesarnya itu dikarenakan semuanya terkait dengan kematian Howard Mutu dan yang lainnya. Di mana ketiga tim tersebut disewa oleh Huang Zheng untuk membunuh seseorang. Namun pada akhirnya mereka semua ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Selain kematian mereka yang tragis, cara kematian mereka juga sangat mirip dengan apa yang Wuji cari selama ini. Dan itu adalah dewa kuno, Big Eye.